Masih di buku Becoming the Greatest You. Kisah kedua, tukang kehidupan. Kita adalah penanggung jawab utama terhadap kehidupan kita masing-masing. Jangan pernah menyerahkan kehidupan kita kepada orang lain. Jangan biarkan orang lain menentukan kehidupan kita harus seperti apa. Jangan mau menjadi objek, tetapi jadilah subjek atas kehidupan kita sendiri. Ingatlah bahwa pada akhirnya kitalah yang harus bertanggung jawab dan menerima segala akibat atau buah dari kehidupan yang sudah kita jalani. Kisah berikut mengingatkan bahwa kitalah yang harus membentuk kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kitalah yang harus secara aktif menentukan bagaimana cara mengisi dan menjalani kehidupan yang berharga ini. Jangan sampai sudah di ujung kehidupan baru muncul kesadaran dan penyesalan yang tentu saja sudah terlambat. Waktu tidak akan bisa diputar balik untuk mengulangi kehidupan yang sudah dijalani. Seorang tukang bangunan merasa sudah waktunya untuk pensiun. Dia sudah lama mengabdi kepada seorang kontraktor. Dari sekian banyak tukang yang bekerja pada si kontraktor, tukang yang satu ini bisa dianggap yang terbaik karena kualitas hasil kerjanya, efisiensi dalam penggunaan bahan bangunan, kecepatannya dalam penyelesaian pekerjaan, dan bagusnya koordinasi dengan tim kerja. Menimbang sudah cukup lama dia bekerja kepada si kontraktor, anak-anaknya sudah selesai sekolah dan bisa mandiri, serta usianya yang sudah cukup tua. Oleh karenanya si tukang bangunan memutuskan untuk pensiun. Dia ingin beristirahat dan hidup tenang, menghabiskan waktu dengan istri tercinta, anak-anak yang berbakti, dan cucu-cucunya yang lucu. Lalu dia meminta waktu untuk bisa berbicara empat mata dengan si kontraktor. Walaupun sibuk karena ini tukang terbaiknya yang minta bertemu, si kontraktor segera mengiyakan. Dalam pertemuan itu, si tukang dengan tenang menyampaikan isi hatinya, lengkap dengan segala pertimbangan dan alasannya. Tentu tidak lupa diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada segala kebaikan dan perhatian yang sudah dia sekeluarga terima dari si kontraktor selama ini. Memang kenyataannya, si kontraktor adalah pemilik perusahaan yang baik dan perhatian kepada si tukang bangunan dan keluarganya selama bekerja. Dia tidak hanya memberi dukungan penuh berkaitan dengan hal teknis pekerjaan, tetapi juga hal non-teknis rumah tangga jika si tukang bangunan mengalami kesulitan, terutama masalah keuangan. Si kontraktor mendengarkan semua yang dikatakan oleh si tukang bangunan tanpa sekalipun memotong pembicaraannya. Layaknya seorang yang bijaksana, sambil mengangguk dan tersenyum, dia menyatakan persetujuan dan dukungan atas rencana pensiun tersebut. Hanya satu syarat yang diminta oleh si kontraktor kepada si tukang bangunan, yaitu membangun semua rumah sebagai kontribusi terakhir kepadanya. Namun, rumah terakhir yang harus dibangun ini berbeda dengan yang sudah-sudah. Si kontraktor hanya memberitahukan lokasi dan luasan tanah yang akan dibangun. Si tukang bangunan boleh menentukan sendiri ukuran dan desain rumah tersebut. Dia diperbolehkan memilih sesukanya semua bahan bangunan yang diperlukan. Dia juga diperbolehkan menentukan tim kerjanya sendiri untuk membangun sebuah rumah tersebut. Sebenarnya si tukang bangunan sudah sangat enggan bekerja untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut. Hanya karena menghormati si kontraktor, maka dia menyetujui permintaan terakhir itu. Tentu saja dia ingin secepatnya menyelesaikan pembangunan tersebut supaya bisa segera merealisasikan keinginannya untuk pensiun dan beristirahat. Dapat dibayangkan, karena semangat dan antusiasme sudah hilang, maka si tukang bangunan bekerja ala kadarnya. Yang penting bisa segera selesai. Dia tidak mau dipusingkan dengan luasan, ukuran, desain, bahan, tim kerja, dan lain sebagainya. Yang ada di pikirannya hanya satu, secepatnya menyelesaikan pekerjaan terakhir tersebut. Singkat cerita, akhirnya selesailah tugas terakhirnya ini. Betapa leganya dia seakan terlepas dari beban berat.
Segera dia menemui si kontraktor untuk menyerahkan semua kunci dari rumah baru itu. Namun, betapa kagetnya dia karena ternyata semua kunci rumah tersebut oleh si kontraktor diberikan kembali kepadanya. Si kontraktor mengatakan bahwa rumah dan tanahnya diberikan kepada si tukang bangunan sebagai hadiah atas kontribusinya selama ini. Betapa menyesalnya si tukang bangunan. Seandainya saja dia tahu dari awal bahwa rumah baru tersebut pada akhirnya akan menjadi miliknya, pasti lain cerita yang akan terjadi. Pasti dia akan melakukan yang terbaik. Si tukang bangunan tentu akan merancang secara maksimal, memilih bahan baku terbaik, dan tentu saja meminta tim kerja terbaik untuk membantunya menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Selama pengerjaan pembangunan rumah itu pun dapat dipastikan akan dia perhatikan secara detail dari awal hingga akhir untuk memastikan rumahnya terbangun dengan baik. Kita sebenarnya adalah tukang kehidupan. Kita masing-masing. Kita yang seharusnya menentukan hidup kita akan diisi seperti apa dan mau menjadi apa diri kita. Akan tetapi, banyak di antara kita berlaku layaknya si tukang bangunan yang sedang mengerjakan bangunan terakhir tersebut. Hidup kita biarkan berjalan ala kadarnya. Banyak di antara kita yang tidak mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Di ujung kehidupan barulah menyesal kenapa tidak dari dulu kita menjadi tukang kehidupan yang baik. Hidup kita tidak boleh ditentukan atau disetir oleh orang lain. Tidak ada kata terlambat. Mulailah dari sekarang untuk menjadi tukang kehidupan yang baik dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai muncul sesal kemudian di ujung kehidupan kita atas semua yang sudah terjadi. Sebagai tukang kehidupan diri sendiri, seharusnya sepanjang kehidupan kita berupaya keras menjadi diri kita yang terbaik. Kita harus berupaya mengeluarkan potensi, bakat, dan kemampuan terbaik yang masih terpendam di dalam diri supaya bisa membangun kehidupan kita dengan cara terbaik yang tidak akan kita sesali di ujung kehidupan nantinya. Nah, bagaimana menurut tanggapan Uncle, ya kan, chapter kedua ini yang berjudul Tukang Kehidupan? Wah, makin seru ya bro ya, Yami ya. Ini baru nyadar ini. Kalau kita mau bikin lemari, bikin bangunan, bangun rumah, bangun jembatan, bangun apapun itu, kita bisa panggil tukang ya, sesuai dengan profesinya. Nah, itu bisa bantuin kita. Tapi kalau kehidupan ini ternyata juga ada namanya tukang kehidupan ya. Iya. Sepertinya nggak bisa ya. Kita cari orang untuk mewakili hidup kita. Tolong gantiin saya dong. Nggak bisa. Ya, sepertinya nggak bisa. Jadi hanya tukang kehidupan inilah yang tidak bisa tergantikan. Mau tak mau kita harus sendiri yang mengerjakan, kan begitu. Kalau lemari bisa kita panggil tukang, lemarinya bikin dapur, bikin kamar mandi, bikin apapun itu bisa. Tapi kalau untuk kehidupan nggak mungkin kita minta orang tua kita wakilin kita, anak kita wakilin kita hidup. Wah, ini kayaknya nggak mungkin. Sangat mengenasi dan membuat terbuka wawasannya seperti itu. Oleh karena itu, jadi teringat dulu ada yang pernah mengatakan begini, saya mah nggak perlu sekolah susah-susah, tinggi-tinggi, rajin-rajin, jadi bahkan nggak perlu sekolah. Ntar kalau saya udah gede, saya tinggal cari istri atau suami yang pendidikannya tinggi. Dulu saya sering mendengar seperti itu, ada yang berpendapat seperti itu. Yang kedua, saya mah nggak perlu kerja ibaratnya mati-matian. Saya nggak perlu kerja yang sangat harus lembur sampai tengah malam, kadang sampai pagi. Ya nggak kerja juga nggak apa-apa. Ntar kalau punya cari pasangan itu yang kaya raya. Sekilas sepertinya benar ya, tapi setelah mendengar dan membaca buku yang ini,
tentang tukang kehidupan, sepertinya pendapat itu keliru ya. Dari tadi saya berpikir kalau kamu tidak sekolah tinggi-tinggi, anggaplah ya dapat pasangan yang sekolahnya tinggi. Tapi biasanya susah ya. Sekolah nggak tinggi ya nggak mungkin bisa dapat yang sekolah tinggi ya. Ini anggaplah beruntung dah. Anggaplah beruntung ya dapat. Kita tetap nggak pinter. Yang pinter itu tetap pasangan kita. Anggaplah kalau pasangan kita berpisah atau terpisah oleh maut, kita tetap bego. Ilmunya nggak bisa pindah ke kita. Nah itu satu. Yang kedua juga, kalau tidak rajin bekerja, tidak giniin, anggaplah dapat pasangan yang kaya raya. Biasanya jarang ya. Anggaplah dapat. Tapi kekayaan itu juga tetap milik pasangan. Artinya kita nggak akan mampu untuk menambah. Kita hanya mampu untuk menghabiskan. Seperti itu. Jadi, ya mau tak mau tetap harus jadi tukang kehidupan kita sendiri ya. Wah ini sangat mencerahkan. Jadi ya kita harus sebaik-baiknya apa yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk kita sendiri. Nah, itu yang saya pahami, Bro. Oke. Selanjutnya kita ke Mami, tanggapannya mengenai tukang kehidupan. Nah, ya sebenarnya kehidupan kita ini harus kita pahami secara mendalam ya. Dan juru selamat kehidupan kita sebenarnya ada di tangan kita. Itu yang paling penting ya. Jadi nggak mengandalkan orang lain, kita sendiri sebenarnya. Nah, kayak kisah yang tadi Bro Elbas bacakan ya, sebenarnya udah indah banget hidup, tapi kita tidak cermat gitu ya. Sudah disediakan mobil, berikut sopir, tiket dan bekal, tidak menyimak gitu. Nah inilah jadi harus dimengerti benar-benar bahwa juru selamat ini ada di tangan kita. Itu saja sih dari saya.